Hai YouTube, hai everyone. Saat ini aku ada di Perpustakaan Undana dan kali ini kita akan masuk dalam sesi tanya-tanya mahasiswa tentang peran organisasi internasional. Yuk ikutan aku. Oke guys, jadi di situ ada orang, langsung aja kita tanya-tanya. Ini sih Kak, boleh tanya-tanya sebentar? Oke. Oke, jadi hari ini aku mau tanya-tanya nih tentang apa sih itu organisasi internasional. Mungkin di antara kakak tiga orang ini ada yang tahu nggak sih apa itu organisasi internasional? Organisasi internasional, tahu dong. Jadi organisasi internasional itu merupakan entitas yang dibangun oleh lembaga-lembaga atau pihak-pihak dalam negara yang bertujuan untuk bekerja sama melalui isu-isu global maupun regional tertentu. Nah, organisasi internasional ini biasanya bertujuan untuk mempromosikan kelompok internasional atau menjaga perdamaian suatu negara. Oke. Nah, tadi kan kita udah tahu nih apa itu organisasi internasional. Nah, sekarang kita perlu tahu nih, apa sih peran dari organisasi internasional itu? Nah, kira-kira dari kakak tiga orang ini mana yang mau menjawab? Aku Kak. Oke, apa sih perannya? Nah, jadi peran organisasi internasional itu dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu sebagai instrumen. Jadi, organisasi internasional sebagai instrumen digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Kedua, yaitu sebagai arena. Nah, maksudnya adalah organisasi internasional ini digunakan sebagai tempat bertemu untuk membicarakan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir adalah sebagai aktor independen. Maksudnya adalah organisasi internasional dapat membuat keputusan mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh organisasi luar. Oke, makasih Kak. Nah, karena kita sudah tahu tentang pengertian organisasi internasional dan juga peran dari komunikasi internasional itu sendiri, maka nggak afdol nih kalau kita nggak tahu tentang contoh kasusnya yang nyata. Langsung aja kita bahas nih. Kira-kira ada Kak yang mau bahas contoh kasusnya? Oke, kalau misalnya bicara tentang contoh kasus dari peran organisasi internasional tuh sebenarnya banyak banget ya bisa kita lihat. Tapi di sini yang mau saya bahas dan bagi buat teman-teman semua di rumah ataupun yang menonton video ini itu adalah yang pernah terjadi deh sama negara kita sendiri itu ketika konflik sama Timor Leste. Nah, di sini PBB dalam ini Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita kan Timor Leste dan juga Indonesia adalah anggota dari PBB. Nah, beberapa peran dari PBB yang bisa kita lihat dalam penanggulangan konflik ini, yang pertama dia menjadi mediator antara dua negara ini yang berseteru. Kemudian yang kedua dia juga melakukan operasi pengamanan gitu. Jadi karena memang berseteru konflik, jadi PBB juga turun tangan waktu perang 1999 itu kemarin. Dan yang terakhir PBB juga sampai melakukan pembangunan pasca dari konflik. Jadi pasca perang ini PBB juga tetap mengontrol kedua negara ini baik Timor Leste dan juga Indonesia untuk tidak lagi bersitegang. Jadi kalau bisa dilihatnya PBB ini sudah berhasil. Dia tidak gagal dalam penanggulangan konflik dari dua negara dari anggotanya tersebut. Kira-kira begitu sih Kak kalau misalnya mengenai contoh kasus atau konflik dari organisasi internasional dan perannya. Wah, ternyata selain udah cantik-cantik, kakak-kakak ini juga berisi juga ya. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk kali ini. Next time mungkin kalau ada tugas dari Pak Vicky, mungkin aku bisa tanya-tanya lagi ke kakak-kakak. Okay. Boleh ya? No. Boleh dong. Sudah